Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 untuk pelajaran fisika kelas 1 SMP. Mohon yang belum tekan subscribe, ditekan subscribe-nya. Yang sudah, jangan tekan lagi, tekan like saja yang sudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Volume dan massa jenis. Volume benda beraturan diukur dengan rumus. Nggak perlu megang bendanya. Kalau benda itu beraturan, nggak perlu megang benda, nggak perlu megang bendanya, bisa diukur. Ya, misalnya kubus. Kubus itu tanpa megang kubusnya, cuma lihat gambar aja, sudah ada ukurannya, udah ketahuan volumenya. Tinggal dikaliin. Balok juga, tinggal dihitung sesuai rumus. Tabung juga, tinggal dihitung. Nah, jadi tidak perlu megang tabung, kita bisa tahu volume tabung. Nah, kalau benda tidak beraturan, misalnya kerikil, buah mangga, buah jambu, buah apel, itu kita tidak tahu volumenya. Harus diukur secara langsung. Harus megang apelnya, ya, megang mangganya, atau mungkin kerikil batu ya. Nah, diukurnya pakai gelas ukur. Nah, ini contoh pengukuran benda yang tidak beraturan. Nah, ini ada gelas ukur, mula-mula isinya 50 ml. Lalu sebuah batu dimasukkan. Plung. Nah, ini ada batu. Gara-gara batu dimasukkan, yang tadi 50 ml, ternyata airnya naik jadi 80 ml. Berarti berapa volume batu? Volume batu adalah ini kurang ini. 80 kurang 50, jadi 30 ml. Itu mengukur benda tidak beraturan. Kita lanjutkan. Ini gelas ukur, mula-mula isinya 50 ml. Dicemplungin batu, plung, ternyata naik jadi segini. Berarti volume batu adalah 100 ml dikurangi 50 ml. Volume batu adalah 50 ml. Gampang ya ngukur volume batu. Nah, ini ada alat lain, namanya gelas berpancuran. Di sini nggak perlu angka. Tidak perlu angka. Yang penting airnya harus diisi lurus dengan ini, lurus dengan lubang pancuran ini. Lurus ya. Terus nanti batu dicemplungin, airnya akan meluap, luber, masuk ke sini. Nah, yang masuk ke sini yang diukur. Jadi gelas yang ada ukurannya gelas penampung ini. Ya, ulangi ya. Mula-mula air diisi lurus. Lurus dengan lubang pancuran. Cemplungin bendanya, batu atau mangga atau kerikil ya. Nah, nanti airnya akan meluap jatuh ke sini. Pas jatuh ke sini, diukur berapa jatuhnya gitu ya. Itu namanya gelas berpancuran. Ini juga gelas berpancuran. Airnya dikasih warna merah nih ya. Ini mula-mula airnya segini. Terus dicemplungin bendanya. Plung. Pas nyemplung, sini tumpah. Cur, jatuh ke sini. Nah, yang jatuh ke sini diukur berapa. Jadi volume M adalah 200 ml gitu ya. Sekarang kita membahas massa jenis. Membahas massa jenis. Sekarang kita akan membahas massa jenis. Sebelumnya ada pertanyaan nih. Mana yang lebih besar ukurannya? 1 kg besi atau 1 kg kapas? Pilih. 1 kg besi sama 1 kg kapas. Mana yang lebih gede? Hitung sampai 50. 1, 49, 50. Nah, tentu saja gede kapas. Kapas 1 kg mungkin segede bantal anak-anak. Besi 1 kg paling segede sekepel tangan ya. Ya, jadi jelas gedean kapas. Padahal sama-sama 1 kg. Nah, mengapa? Karena massa jenis besi lebih tinggi daripada massa jenis kapas. Ya. Baik, sekarang cara menghitung. Ini adalah massa,
Ini massa jenis, ini volume. Massa jenis simbolnya kayak gini, sering disebut rho. Ini rho ya. Massa jenis atau rho adalah massa per satuan volume. Volume adalah massa per massa jenis. Massa adalah massa jenis kali volume. Kita lihat, massa adalah massa jenis kali volume. Volume adalah massa dibagi massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Gitu ya. Ya, kita mulai soal pertama. Nah, ketika batu dimasukkan ke dalam gelas berpancuran, air yang terdesak batu keluar dan ditampung pada gelas ukur adalah berapa ini? Ini batu ini airnya segini. Ternyata 30 cm kubik. Mililiter dengan cm kubik itu sama. Nah, ternyata ini masanya 330 gram. Ini 330 gram, masanya 330 gram, volumenya 30 cm kubik. Nah, tadi rumusnya apa? Nyari massa jenis adalah massa per volume. Nah, pertanyaannya ini apa? Massa jenisnya adalah berapa? Jawabnya adalah massa per volume. Berapa massanya? 330 gram. Berapa volumenya? 30 cm kubik. Ya udah dibagi. 330 gram per 30 cm kubik. 300 bagi 30 berapa ya? 11 gram per cm kubik. Jadi jawabannya D. Ini pada salah ya. Ngerti kan? Kita lanjutkan. Nah, sekarang, wah ini gimana ini? Ini adalah batu dicemplungin. Batu dicemplungin. Plung, jadi begini naik. Ngek. Nah, berapa ini? Berapa ya? Dari 20 jadi berapa ya? Nah, dari 20 jadi berapa ya? Nah, 20 jadi 50 kan? Karena 20 jadi 50 berarti 30, ya kan? Berarti massa jenisnya adalah 267,0 dibagi 30. 267 dibagi 30. Berapa ya? Berarti 8,9 gram per centimeter kubik. Ulangi, ini kan 267 ya. Sedangkan ini kan 30. Dari mana 30? Nah, ini ya. 50, 20 berarti 30. 267 gram dibagi 30 cm kubik sama dengan 8,9 gram per cm kubik. Sekarang kita lihat. Ini nyari massa jenis lagi. Wow, massanya berapa? 168. Volumenya berapa? Volumenya adalah 20. 20, ya kan? 20. Nah, terus berapa? 168 bagi 20. Jadi berapa ya? Berapa ya? Deng, deng, deng. 8,4. 8,4. Bingung ya? Ini 168, ini 20, ya. 168 gram dibagi 20 cm kubik sama dengan 8,4 gram per cm kubik. Nah, sekarang soal-soal yang ini. Wah, ini tulisannya agak kecil, nggak apa-apa. Yuk kita lihat. Sebuah benda 8 cm kubik ditimbang beratnya 84 gram. Berapa massa jenisnya? Massa jenis adalah massa per volume. Nah, berapa ya? Ya gampang, 84 gram dibagi 8 cm kubik berapa? Jawab. Pak Tom hitung sampai 100. 1, 2, 50, 99,
100. Jawab. Dibagi saja. Teret. 10,5. 84 dibagi 8. 10,5 ya. Kita lanjutkan. Sebuah kubus memiliki volume 5 cm kubik. Masa jenisnya 200 gram per cm kubik. Berapa massa? Nah, ini yang ditanya massa. Massa adalah massa jenis kali volume. Massa jenis kali volume. Volume kali massa jenis. Volume kali massa jenis. Tidak dibagi. Jawab. Ayo, kasih waktu yang lama. Hitung 1 sampai 1000. 1, 2, 3, 998, 999. Jawab. Deng deng, 1250. Dari mana? Ya kan tinggal dikaliin. Nah, sentimeter kubiknya hilang. Ini kan sentimeter per sentimeter kubik hilang, tinggal gramnya ya. Ini agak susah, yang bisa pinter. Oh, gampang, Deng. Gampang nih. Sebuah benda masanya 300 gram. Volumenya 400 cm kubik. Tentukan massa jenis benda. Nyatakan jawaban dalam kilogram per meter kubik. Nah, gampang. Massa benda berapa tadi? 300 gram. Volume berapa tadi? 400. Massa jenis, rho adalah massa per volume. 300 bagi 400. Berapa 300 bagi 400? Jawabnya adalah, nah 300 bagi 400 adalah 0,75. 0,75, ya kan? Ternyata sekarang disuruh jadikan apa? Suruh jadikan kilogram per meter kubik. Ya udah, kalikan 1000. Jadi hasilnya 700 kilogram per meter kubik. Ulangi, massa jenis adalah massa per volume 300 bagi 400 sama 0,75 gram per centimeter kubik. Jadikan kilogram per meter kubik kali 1000 gitu doang. Nih yuk, ayo dibaca dulu. Ayo kita baca. Sebuah benda memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Massa benda itu 2 kg. Tentukan volume benda dalam cm kubik dan dalam liter. Oh, mari kita lihat. Mari kita lihat. Mencari apa sih? Massa jenis adalah massa per volume. Massa per volume. Nah, yuk kita lihat. Massa, nyari apa ini ya? Nyari volume. Aduh, lupa. Nyari volume adalah massa per massa jenis. Volume adalah massa dibagi massa jenis. Nah, kita lihat. Ini massanya 2 kg. Massa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik. Nah, sekarang ini saja. Massa 2 kg, massa jenis 800. Ya kan? Nah, sekarang kali meter kubik jadiin centimeter kubik itu kali 1000 kali 1000 lagi. Ya, kali 1000 jadi desimeter kubik, kali 1000 jadi centimeter kubik. Jadi 2/800 kali 1 juta. 2/800 kali 1 juta. 2 juta bagi 800 sama dengan 2.500. Dalam liter 2.500 cm kubik dibagi, jadikan desimeter kubik bagi 1000. Jadi jawabnya 2,5 liter. Liter dengan desimeter kubik itu sama. Ini kita nyari apa tadi? Nyari apa? Volume. Volume adalah massa per massa jenis. Ya. Kita lanjutkan.
Balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi 20 cm, 5 cm, 6 cm. Tentukan massa balok jika diketahui massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Wah, volumenya kita cari dulu. 20 cm kali 5 cm kali 6 cm. 20 kali 5, 100. 100 kali 6, 600. Terus massa jenisnya 0,8. Ya udah, berarti volume adalah massa jenis, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tadi volumenya udah ketemu, tadi berapa tadi? 600, ya. Volumenya 600, ya kan? Volumenya 600. Nah, sekarang massa balok adalah massa jenis 0,8, massa jenisnya 0,8 kali 600 volumenya. Jadi jawabnya 480 gram. Gampang kan? Kita lanjutkan. Percobaan untuk memperkirakan massa jenis benda dengan gelas berpancuran. Nah, ini lihat nih. Mancur. Nah, berapa ini? Ini adalah 300 ml volumenya. Massa jenis benda, massa benda 300 gram. Berapa massa jenisnya? Massa benda 300 gram. Volumenya 300 cm kubik. Dibagi saja. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Sama dengan 300 bagi 300. Jadi jawabnya adalah 1 gram. 1 gram per cm kubik. Nah, ini kan 300 gram, 300 cm kubik, 300 bagi 300. 1, jadi 1 gram per cm kubik. Terus, dikit lagi ya. Seorang siswa memasukkan benda ke dalam gelas ukur. Masanya 300 gram. Bendanya berapa ini? Dari 300 jadi 500. Berarti bendanya 200 ml atau 200 cm kubik. Nah, udah. Sekarang tinggal ini saja. Ini nyari apa sih? Nyari massa jenis. Massa jenis yaitu massa 300 gram, volume 200 ml atau 200 cm kubik. Ya udah, 300 bagi 200. Berapakah 300 bagi 200? 1,5 gram per cm kubik. Kita lanjutkan lagi. Percobaan ini, apa ini percobaannya? Nyari volumenya dulu. Volumenya 200 cm kubik, 200 ml ya. Ini massanya 250 gram. Ya udah, massa jenisnya itu 250 gram dibagi 200 cm kubik. Bagi saja, dor, 1,25 cm, 1,25 gram per cm kubik. Kita lanjutkan. Tentukan massa jenis sebuah kubus yang panjangnya 5 cm, panjang sisinya. Massa jenis kubus 250 gram. Nah, berarti ini dikaliin dulu. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Terus massanya adalah 250. Yang ditanya massa jenis, berarti 250 dibagi 125. Berapa ya? Deng-deng, 2 lah. 250 bagi 125. Kita lanjutkan. Hitunglah massa sebuah balok. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Terus volume balok 2 meter kubik, sama-sama meter kubik. Ya udah, 1000 kg per meter kubik kali 2 meter kubik. Meter kubiknya hilang, ini kena ini hilang. Jadi tinggal dikaliin aja 1000 kali 2, 2000 kg. Gampang kan ya? Kita lanjutkan. Massa jenis aluminium 2,7 gram tiap cm kubik. Tentukan volume aluminium jika massa aluminium 27 gram. Nah, nyari volume kan? Volume adalah massa dibagi massa jenis. Ya udah, berarti 27 dibagi 2,7. Jeng-jeng, iya, 27 gram
dibagi 2,7 cm kubik. Berarti yang ditanya apa? Volume kan? Volumenya berarti 10 cm kubik. Ini 27 gramnya ini keliru. Ini kan 27 gram ini massa ya. Terus massa jenisnya yang salah. Ini harusnya 2,7 gram per cm kubik. 2,7 gram per cm kubik. Ini massa jenisnya salah ya. 27 gram dibagi 2,7 gram per cm kubik. Gramnya hilang, volumenya tinggal ini bagi ini adalah 10. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 4. Agak susah nomor 4. Volume air di dalam satu gelas ukur 40 cm kubik. Terus batu dimasukkan. Volumenya jadi naik 70, berarti ketahuan. 30 kan? Nah, masanya 150 gram. Massa jenisnya berapa? Gampang. 150 dibagi 30. Kenapa 30? Lah ini kan naiknya 30 nih. Nah, berapa ya? Deng-deng ya, 5. Kita lanjutkan. Sekarang sebuah gelas ukur berisi air dengan volume tertentu. Nggak ketahuan ini gelas ukurnya ini. Dimasukkan, terus jadi 70. Oh. Jika massa batu 100 kg dan massa jenis massa batu 100 gram, massa jenis 5 gram per cm kubik. Tentukan volume mula-mula. Kita cari ini. Ini massanya 100 gram, massa jenis 5 gram per cm kubik. Berarti volume batu adalah 100 bagi 5. Volume batu adalah 20 gram. Volume batu adalah 20 cm kubik, ya kan? 100 gram dibagi 5 gram per cm kubik sama dengan 20 cm kubik. Gara-gara batu dimasukin jadi 70. Berarti sebelumnya berapa? Jawab, sebelumnya berapa? Jawab pelan-pelan, deng-deng. Nah, volume batu adalah 20 cm kubik, ya kan? Ini tadi dibagi. Terus, nah ini kan 70. 70 gara-gara dikasih 20, berarti sebelumnya kurangin aja, sebelumnya 50. Nah, begitulah cara menghitung massa, massa jenis dan volume. Nah, ini ada daftar massa jenis zat. Ini mah yang menyelidiki para ahli, ini udah jadi daftar, kita tinggal ngapalin. Ya, ini massa jenis, apa ini? Massa jenis udara itu 1,2 kg tiap meter kubik. Kalau 1 gram segini. 1 gram, ini gram per cm kubik segini, ini kilogram. Alkohol itu 1 meter kubik, segede bak mandi itu beratnya 800 kg. Ya. Es segede apa ya, segede 1 meter kubik itu ya segede apa ya, segede apa ya, pokoknya gede banget ya, segede meja kali ya, meja TK itu, segede meja TK, esnya segede meja TK, itu beratnya 900 kg. Kalau 1 cm kubik, kecil banget, itu 0,92 gram, kecil. Ya, ini daftarnya dibaca sendiri. Udah dulu, terima kasih. Kalau kalian menyebarkan konten ini melalui YouTube, insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah. Kasih tahu teman-teman kelas 6 yang mau masuk SMP biar belajar dulu. Ya. Kalau enggak nanti disebar pas kelas 1 SMP juga boleh. Biar semuanya pada tahu. Ya. Karena penjelasan dan suara Pak Tomo insya Allah mengandung energi positif. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.